Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Saya perwakilan dari kelompok 2, kelas 19 2B25. Saya akan menjelaskan apa itu linked list dan GUI beserta contoh programnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu linked list. Linked list adalah koleksi data item yang tersusun dalam sebuah barisan secara linear dengan penyisipan dan pemindahan. Ada beberapa macam contoh linked list, yaitu pertama single linked list, kedua double linked list, ketiga circle linked list. Saya akan menjelaskan salah satu contoh tersebut, yaitu single linked list. Single linked list merupakan sebuah tempat yang disediakan pada satu area memori tertentu untuk menyimpan data yang dikenal dengan sebuah node atau simpul. Setiap node memiliki pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya, sehingga terbentuk satu untaian. Dengan demikian, hanya diperlukan sebuah variabel pointer. Susunan berupa untaian semacam ini disebut single linked list. Biasanya linked list pada node terakhir akan menunjukkan ke null, di mana null memiliki nilai khusus yang artinya tidak menunjukkan kemana-mana. Ada beberapa pembuatan single linked list menggunakan dua metode, pertama yaitu stack, kedua queue. Stack adalah tumpukan, queue adalah antrian. Saya akan menjelaskan queue. Queue bisa disebut juga antrian pada struktur data. Pengertian queue adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung yang disebut sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen. Prinsip kerja dari queue adalah prinsip FIFO, masuk pertama, keluar pertama. Contoh queue paling sederhana dapat dilihat pada antrian. Digunakan pada salah satu ujung dan satu pintu keluar di ujung lainnya, maka ada penunjuk yang menunjukkan awal dan akhir. Berikut saya akan memberikan contoh program, yaitu queue. Queue di sini pertama memakai kelas queue ya, definisi inisial self item. Kita hapus dulu pertama-tama. Kita kopas lalu hapus. Kita clear dulu, lalu kita paste. Oke, sini akan muncul sesuai pertama first in first out. Nah, kita masukkan queue 4. Dia pertama kita masukkan, lalu di sini pada hasilnya dia keluar terlebih dahulu, akhir atau terakhir ya keluar. Nah, yang terakhir true, dia menjadi awal. Seperti urutannya first in first out ya, berbeda dengan stack. Nah, seperti ini contohnya. Di sini saya Adinda Nularasati akan menjelaskan tentang array. Array adalah sebuah array yang dapat mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Bahkan dapat pula terjadi suatu array mempunyai elemen array juga. Di sini saya akan mencontohkan array satu dimensi. Saya sudah membuat sebuah array, yaitu nilai yang isinya adalah 5, 10, 15, 20, 25. Saya sudah membuat i sama 0. Misal saya ingin mengetahui ada berapa indeks di dalam array ini dan saya ingin mengurutkannya berdasarkan indeks. Di sini saya membuat for isi in nilai, di mana nanti outputnya adalah isi array ke indeks berapa, elemennya berapa. Itu. Jika kita running, nah dia akan muncul seperti ini. Isi array indeks ke 0 itu adalah 5, indeks ke 1 adalah 10, indeks kedua adalah 15, indeks ketiga adalah 20.
30, indeks keempat adalah 25. Sekarang saya akan menjelaskan juga tentang stack atau tumpukan. Stack adalah bentuk khusus dari linear list yang pemasukan maupun penghapusan elemennya itu hanya pada satu posisi, yaitu posisi di paling akhir atau di top. Prinsip dari stack adalah FIFO, yang maksudnya adalah last in first out. Jadi dia yang terakhir masuk, dia juga yang pertama keluar. Saya sudah membuat stacknya, yaitu def buat stack yang isinya adalah celana dan baju. Jika ingin memeriksa apakah stack itu kosong, itu menggunakan def check empty. Kalau ingin menambahkan item, itu menggunakan def push. Kalau ingin menghapus item, itu menggunakan def pop. Jika ingin menghitung ada berapa elemen di dalam array tersebut, ada dalam stack tersebut, itu menggunakan def size. Kalau ingin menentukan atau mengetahui posisi elemen yang paling atas atau paling terakhir itu apa, itu menggunakan def top. Saya juga sudah membuat outputnya, yaitu print item yang berada pada tumpukan lemari saat ini adalah S. S itu buat stack, seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Jika kita running, dia akan muncul seperti ini. Item yang berada pada tumpukan lemari saat ini celana, baju, karena kita sudah membuat sebelumnya, yaitu celana dan baju. Terus kalau misalkan kita ingin mengetahui posisi paling atas elemen tersebut, itu apa sih? Kita menggunakan top S. Terus kita running. Item yang paling atas adalah baju. Kenapa baju? Yaitu karena dalam susunannya celana, baju. Baju adalah yang paling atas atau paling terakhir. Kita mau mengambil satu item atau satu elemen di dalam stack tersebut, berarti kita menggunakan pop, atau yang dimaksud adalah menghilangkan. Berarti kita menggunakan pop S. Sekarang ini item yang diambil adalah baju. Kenapa baju yang diambil bukan celana? Yaitu karena susunan yang paling atas adalah baju. Jadi otomatis yang keluar lebih dulu adalah baju. Terus misal saya ingin mengetahui saat ini elemennya ada berapa, itu menggunakan S, size S. Sekarang ini jumlah item yang ada di lemari 1, karena tadi baju sudah saya ambil, nanti sisa celana saja, itu 1 item. Terus kalau misalkan saya mau ambil lagi, berarti pop lagi, plus item yang diambil adalah celana. Jadi setelah baju, kemudian celana. Terus aku mau mengetahui sekarang tinggal berapa elemen yang ada di dalam stack tersebut. Jumlah item yang ada di lemari adalah 0, karena tadi baju dan celana sudah saya ambil. Terus kalau misalnya saya ingin mengisi atau memasukkan lagi suatu barang di dalam stack, suatu elemen, karena saya memasukin lagi push S, tanda kutip, semisal kemeja. Kita running. Item yang baru masuk lemari adalah kemeja. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifal dari kelas 19 2B25. Di sini saya akan coba membuat program binary tree menggunakan bahasa Python. Yang pertama kita membuat node-nya dulu. Itu dengan kita beri node password menggunakan def init self. Parameternya kita menggunakan D aja. Kemudian di dalam binary tree kan ada sisi kanan, sisi kiri, dan ada node-nya itu sendiri.
kita buat yang sisi kanan, kita namakan self right aja ya. Untuk nilainya, nilai awal itu kan non untuk awal ya, sama juga yang kiri nilainya masih kosong. Kemudian node itu sendiri kita beri nama data aja ya, data. Oke, udah beres. Kita coba jalankan dulu si node ini menggunakan objek root. Kita panggil node 5. Jadi 5 itu D ya, kalau self ini root itu sendiri. Oke, kita coba print. Printnya itu kita di sini aja. Buat lagi metode print tree aja ya. Print tree self itu print self data. Kita coba jalankan print tree. Oke, kita coba. Nah, ini 5. Kita sudah berhasil membuat node awalnya. Kemudian untuk memasukkan data ke dalam binary tree ini, kita buat lagi metode insert. Parameternya kita buat data aja ya, data. Kemudian langkah awal yang harus dibuat itu, jika node-nya ini ada nilainya, maka akan kita jalankan ini. Kemudian jika tidak ada, kita kembalikan ke sini, self data D. Oke ya, ini yang pertama. Kemudian jika data atau nilai yang kita masukkan kurang dari node, maka ini apa? Ini berarti self left ya, self left sama dengan node data. Oke. Oh iya, bagaimana jika di sisi kiri ini sudah ada nilainya? Jadi nggak bisa ya, berarti kita harus membuat perumpamaan lagi. Jika self left belum ada nilainya, maka kita cetak langsung data yang kita masukkan tadi. Tapi jika nilainya sudah ada nilainya di dalam itu, kita balikan lagi ke ini, self left insert data. Oke, self is none. Nah, kemudian jika data sini aja nih. Jika data yang kita masukkan lebih dari node, maka seperti tadi, jika self right-nya belum ada nilainya, maka kita masukkan langsung self right node data. Kemudian jika di sisi kanannya itu ada nilainya, maka kita kembalikan lagi self right dot insert data.
Udah belum ya? 3. Udah. Nah, ini mau insert sudah beres. Kemudian untuk printnya, karena binary tree itu mulai dari kiri ya, maka kita buat ini modifikasi lagi yang print tree-nya. If self left, if self left untuk memprint yang nilai di kiri, maka kita gunakan ini. If self left, kita print self left dot print tree. Kemudian node yang tengah, kemudian yang kanan. If self right, self dot right print tree. Ini ada yang salah nih. Self left. Oke. Udah beres. Kemudian kita masukkan data. Untuk masukkan data itu kita menggunakan root insert. Nah, data apa yang mau kita masukkan? Datanya nilai 4 ya. Kita masukkan beberapa data. Nah, 4 dan asalnya 7. Nah, kita udah masukin data nih. Coba kita jalankan. Ini ya. Oh, ini ada kesalahan nih. Titik. Oke. Kita jalankan. Nah, udah berhasil ya. Berarti programnya udah berjalan sesuai. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga akan menjelaskan tentang graf di dalam program Python. Sebelumnya graf itu mempunyai 2 unsur, yaitu unsur node atau bisa disebut vertex dan juga unsur sisi atau bisa disebut juga dengan edge. Node yang ini yang titik-titik, sedangkan edge adalah garisnya. Kita sudah membuat, yaitu ada Jakarta, Bogor, Bandung, Sukabumi, yang mana mereka saling terhubung. Kemudian saya simpulkan ke dalam program Python. Kemudian saya juga sudah membuat dictionary-nya, yaitu graf sesuai dengan ini. Jakarta, isinya adalah Bogor, Bandung. Terus ada array Bogor, yang elemennya Bandung, Sukabumi elemennya Bandung elemennya Jakarta. Terus saya membuat def cari jalan. Saya membuat deklarasinya, yaitu ada def cari jalan, graf, awal, akhir, jalur. Sama dengan jalur ditambah nilai awal. Jika awal sama dengan akhir, nanti dia akan balik lagi ke jalur. Tapi jika awal itu tidak ada di dalam graf, nanti nilainya akan kosong. Caranya, dari Jakarta, tujuannya adalah ke Bandung. Nanti akan jelas, nanti akan muncul jumlah rutenya. Seperti ini jumlah rutenya. Terus nanti juga muncul rute tercepat yang sudah saya buat, yaitu Kantar News. Terus ada juga rute terlama, yaitu Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung. Daftar itu yang dilewati itu adalah rute 1, rute 2, rute 3. Setelah ini saya akan menjelaskan program linked list. Nah, linked list ini di situ juga termasuk ada queue.
Nah, di sini kita temukan defines empty. Self head sama dengan none. Kita kosongin self headnya. Di sini kita memakai class node. Kita pertama-tama kopas dulu untuk agar mengerti. Nah, kita paste. Begini contohnya. Memakai class node. Pertama kita inisial dulu, self init data. Lalu membuat lagi get dataset, get next, new data. Kita membuat new data, langsung set next. Nah, di sini di bawahnya lagi kita akan membuat lagi kelas order list, yaitu dengan definition initial self. Seperti ini contohnya. Di sini sudah termasuk queue ya. Move. Nah, ini ada program penambahan, kita run aja. Sini saya sudah run, masukkan data, kita masukkan 1, lalu kita enter. Nah, ini bekerja dengan baik ya programnya. Oke, ini berikut contohnya. Yang di sini sudah termasuk ada tumpukan, the queue. Nah, seperti size, search, remove. Nah, add. Nah, di sini kan berguna untuk apakah Anda memasukkan data lagi, sini muncul ya. Nah, di sini print ya. Oke. Sekian penjelasan dari saya mengenai linked list dan queue. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.